warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umri dunia wa din ya ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, hadirin sekalian yang saya hormati, tak lupa teman-temanku seperjuangan yang amat saya banggakan. Sebagai insan Pancasila yang memegang teguh ketuhanan yang Maha Esa, mari kita senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita umat manusia yang tak terhingga. Semoga rahmat dan salam tetap tercurahkan pada Nabi Allah, junjungan kita Nabi Muhammad SAW, di mana Allah telah memilihnya dari beberapa makhluknya dan menjadikannya sebagai pilihan terbaik, dan tentunya yang tak henti kita nantikan syafaatnya pada hari akhir yaumul kiamah. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Indonesia emas dimaknai dengan kondisi negara yang maju, makmur, modern, madani, dihuni oleh masyarakat yang berperadaban. Realitasnya Indonesia emas diprioritaskan cukup 100 tahun terwujud. Tidak perlu seperti Amerika Serikat yang perlu waktu 200 tahun untuk menjadi negara maju. Tentu semua itu telah dipikir dan diperhitungkan oleh para cerdik pandai bangsa, tokoh-tokoh nasional negara ini dengan bijaksana. Kerangka besarnya sangat kuat dan indah, namun kerangka-kerangka kecilnya perlu diawasi dan dianalisa secara detail kemajuannya. Dapat dikatakan tujuan Indonesia Emas merupakan proyek yang dilakukan per program yang ditargetkan, apalagi terkesan proyek akan jalan jika ada pendanaan dan akan terhenti jika sudah tidak ada dana. Nah, untuk itu bagaimana bisa Indonesia ini menjadi negara maju kalau warganya saja masih banyak yang korupsi, mulai dari mandor, kuli bangunan, sampai pejabat negara. Proyek-proyek Indonesia menuju Indonesia Emas akan terus sulit terwujud jika korupsi masih saja merajalela. Ini biang permasalahannya. Uang yang seharusnya untuk biaya pendidikan anak bangsa agar menjadi generasi penerus yang cerdik dan pandai malah digunakan untuk berfoya-foya. Seperti pepatah mengatakan, cerdik tak membuang kawan, gemuk tak membuang lemak, tak hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Kita semua sadar bahwa dengan pendidikan bangsa kita menjadi maju dan dapat mengejar ketertinggalan dari bangsa lain, baik di bidang sains, ekonomi maupun teknologi. Pendidikan adalah suatu hal yang wajib diterapkan untuk anak bangsa. Pendidikan merupakan persiapan generasi muda untuk menjalankan kehidupan bangsa dan untuk memenuhi tujuan hidup secara efektif dan efisien, sehingga anak bangsa terhindar dari budaya negatif. Generasi saat ini merupakan generasi emas Indonesia karena merupakan generasi penerus bangsa yang sangat produktif, berharga sebagai SDM, dan sangat bernilai sehingga perlu dikelola agar menjadi generasi muda yang berkualitas, menjadi insan yang berkarakter dan insan cerdas, karena manusia terutama generasi muda adalah sumber untuk dimanfaatkan, dan dengan kecerdasan akan mampu menyaring mana budaya yang positif dan mana budaya yang negatif agar sukses dalam mencapai tujuan Indonesia Emas. Cita-cita bangsa Indonesia adalah menjadi negara maju, besar, kuat, disegani dan dihormati keberadaannya di tengah-tengah bangsa-bangsa Indonesia, bangsa-bangsa di dunia. Setelah 69 tahun merdeka, pencapaian cita-cita ini belum sepenuhnya dipenuhi, meskipun telah kita sadari telah terjadi kemajuan dan capaian yang telah diraih di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat. Optimis dan semangat kuat serta semangat kesatuan adalah persatuan anak bangsa tetap harus dilakukan secara sistematik dan berkelanjutan agar tidak terputus di tengah-tengah jalan, sehingga cita-cita bangsa ini dapat tercapai, karena generasi muda adalah kunci masa depan bangsa. Tumpuan hidup bangsa dalam peribahasa dikatakan dipandang dekat, dicapai tak dapat, kelihatannya mudah tapi sulit untuk dicapai. Itulah realitasnya. Semua memang masih proses, namun dari yang sudah terjadi tidak ada masalahnya untuk dievaluasi. Kiranya yang saya sampaikan dan dapat bermanfaat untuk Anda sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Tak lupa ucapan terima kasih saya aturkan atas perhatiannya. Bila Anda jarum yang patah, janganlah simpan dalam hati. Bila ada kata yang salah, jangan simpan dalam hati. Ingat pepatah, kawan, fajar menyingsing, elang menyongsong. Sambut hari dengan semangat berusaha atau bekerja, yang gigih atau kuat.
Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.